Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pramadendra Hardiansyah dengan nomor NIM 194 10165, mata kuliah studi fikih, dosen pengampu Aris Mahmudi MA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang biografi Ahmad bin Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan lahir di Mekah pada tahun 1232 Hijriah atau 1816 Masehi dan wafat tahun 1886 Masehi di Madinah. Nama ayahnya adalah Zaini Dahlan. Ia adalah seorang Syekhul Islam yang ilmu dan dakwahnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Beliau merupakan pengajar terkemuka di Masjidil Haram yang kala itu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Murid-muridnya datang dari berbagai belahan dunia. Sayyid Ahmad Zaini adalah keturunan Qutb Robani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nasabnya adalah Al-Imam Al-Ajal wal Bahrul Akmal Faridu Asrihi wa Awaanihi Syekhul Ilmi wa Hamilu Riwaihi wa Hafizu Hadisin Nabi wa Kawikibu Samaihi Ka'batul Muridin wa Murabis Sa'likin Asyayid Ahmad bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan bin Usman Dahlan bin Nikmatullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Utsman bin Atoya bin Faris bin Mustafa bin Muhammad bin Ahmad bin Zaini bin Qadir bin Abdul Wahab bin Muhammad bin Abdul Razak bin Ali bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Zakaria bin Yahya bin Muhammad bin Abi Abdillah bin Al-Hasan bin Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia bin Abi Soleh Musa bin Janki Dausat Haq bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Ju'un bin Abdullah Al-Mahad bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan As-Sib bin Sayyidina Imam Ali dan Sayyidatina Fatimah Al-Batul Putri Rasulullah. Pendidikan Ahmad bin Zaini Dahlan mendapatkan pendidikan dasar dari ayahandanya sendiri sampai berhasil menghafalkan Al-Quran dan beberapa kitab matan Alfiyah, Zubat, dan lain-lain. Kemudian ia menuntut ilmu di Masjidil Haram kepada beberapa syekh. Al-Alamah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati Al-Zahri merupakan syekh Fat yang banyak mempengaruhi dirinya. Selesai menimba ilmu di kota kelahirannya, beliau kemudian dilantik menjadi mufti mazhab Syafi'i, merangkap Syekh Al-Haram, yaitu pangkat ulama tertinggi yang mengajar di Masjidil Haram yang diangkat oleh Syekh Al-Islam yang berkedudukan di Istanbul, Turki. Beliau sangat terkenal dan berawal dari itulah, maka beliau diberi berbagai gelar dan julukan antaranya Al-Imam Al-Ajal atau Imam pada waktunya, Bahrul Akmal atau Lautan Kesempurnaan, Faridu Asrihi wa Awanihi atau Ketunggalan Masa dan Waktunya, Syekhul Ilm wa Hamilu Liwailihi atau Syekh Ilmu dan Pembawa Benderanya, Hafizu Hadisin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Kawikibu Samai atau penghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bintang-bintang langitnya, dan yang terakhir adalah Ka'batul Muridin wa Murabi Salikin atau tumpuan para murid dan pendidik para salik. Sayyid Ahmad pernah mendapatkan ijazah dan ilbas dari Habib Muhammad bin Hussein Al-Habasyi, Mufti Makkah. Ia juga mendapatkan sanad dari Habib Umar bin Abdullah Al-Jufri dan Habib Abdur Rahman bin Ali As-Segaf. Sebagai ilmuwan sejati, ia mendalami fikih mazhab Imam Hanafi kepada Al-Alamah Syahid Muhammad Al-Khatbi, tapi tidak hanya fikih mazhab Hanafi, pada akhirnya ia mampu menguasai 4 mazhab dengan sempurna. Setiap kali ada pertanyaan ditujukan kepadanya, ia senantiasa menjawab dengan dasar 4 mazhab tersebut. Alhasil, jika ada permasalahan sulit dan para ulama tak mendapatkan jalan keluar, seringkali Sayyid Ahmad menjadi pemecah kebuntuan karena ketinggian ilmunya. Sayyid Ahmad mendapatkan kepercayaan sebagai pengajar tertinggi di Masjidil Haram. Padahal kala itu untuk menjadi pengajar seorang harus lulus uji kemampuan kurang lebih 15 macam disiplin ilmu oleh para ulama besar di bidangnya masing-masing. Status mulia Sayyid Ahmad tidaklah membuat sosok beliau besar kepala. Ia tetap mengedepankan musyawarah dan diskusi bersama ulama lain dalam menyikapi permasalahan umat. Murid beliau Sayyidi Abu Bakar Syekh To'at Dimyati dalam Nafahatur Rahman antara lain menulis, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan hafal Al-Quran dengan baik dan menguasai 7 cara bacaan Al-Quran, 7 kiroah. Beliau juga hafal kitab Asy-Syaitibiyah dan Al-Jazariyah
dua kitab yang sangat bermanfaat bagi pelajar yang hendak mempelajari Qiraat 7. Karena cinta dan perhatiannya kepada Al-Quran, beliau memerintahkan sejumlah qori untuk mengajar ilmu ini. Beliau khawatir ilmu ini akan hilang jika tidak diajar seterusnya. Kemudian kita kitab karangnya. Di sela-sela kesibukannya mengajar dan berdakwah, Said Ahmad juga produktif menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Di antara kitab-kitab karyanya adalah bidang tasawuf, Tasyirul Usul wa Taslil Usul, ringkasan Risalah Qusyariyah, juga Syarah Syekhul Islam, ringkasan Minhajul Abidin karya Al-Ghazali, Al-Jainul Masbuk yang merupakan ringkasan bab syukur dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Karangan lainnya adalah dalam bidang tarik atau sejarah karya-karyanya adalah Asyiratun Nabawiyah, Al-Futuhatul Islamiyah, Al-Fathul Mubin fil Sirotil, Khulafir Rasyidin, ringkasan Masyra'urawi tentang manakib Bani Alawi, juga Ad-Drutus Samin yang berisikan biografi para pemimpin kekhalifahan Islam, Bahaul Ain fi Binal Ka'bah wa Ma'atsaril Haramain, Irsyadul Ibad fi Fadail Jihad, Ad-Duras Saniyah Firaud ala Wahabiyah yang berisikan argumen dan dalil-dalil yang menentang aliran Wahabi dan Asnal Matalib yang berisikan dalil selamatnya paman Nabi SAW Abu Thalib. Kontribusi untuk Islam. Tradisi tawasul, ziarah kubur, yasinan, dan tahlilan 40 harian, dan banyak lagi tradisi yang sampai hari ini masih dijaga oleh masyarakat Indonesia. Tradisi serta kebiasaan itu telah menjadi bagian penting dari ekspresi keberislaman orang-orang Indonesia sejak dulu. Salah satu pandangan-pandangan Syed Ahmad tentang ziarah makam Nabi bahwa menziarahi makam Nabi adalah sunnah dengan mengambil hadis riwayat Ibnu Adi, Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji tetapi tidak menziarahiku, berarti dia telah berlaku kasar terhadapku." Hadis riwayat Ibnu Adi. Said Ahmad bin Zaini Dahlan mengatakan bahwa banyak sekali hadis sahih yang secara terang-terangan menyatakan ziarah makam Nabi seperti, "Barang siapa menziarahi makamku, dia pasti akan mendapatkan syafaatku." Kisah inspiratif dari beliau. Syed Ahmad Zaini Dahlan menjadi panutan serta argumentasinya dalam membentangi tradisi Aswaja dan membantah kalakan Wahabi yang jelas bertentangan dengan ulama Aswaja. Beliau oleh kalangan pesantren dikenal sebagai garda terdepan membentangi ajaran Aswaja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.